Pembaruan. Maaf ya tulisannya jelek, soalnya jarang nulis. Pembaruan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen sedikit tentang nih, apa yang kalian tahu tentang pembaruan? Apa sih pembaruan itu? Sebelum materi belum saya jelaskan. Apa itu pembaruan? Atau mungkin lebih spesifiknya pembaharuan? Atau mungkin hal-hal yang baru? Ada lagi? Mulai dari awal. Maksudnya pembaharuan? Pembaharuan. Nggak tahu? Benar. Oke, jadi pembaharuan itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak pokoknya yang sudah ada untuk diperbaharui. Itu jadi pembaharuan itu adalah sesuatu yang memang untuk meningkatkan kualitas, contohnya seperti aplikasi yang kalian pasang di handphone, gitu kan? Kan mungkin aplikasi itu juga pengen diperbaharui kan? Nah itu untuk menjadikan lebih baik. Nah sama seperti gerakan pembaharuan Islam juga. Gerakan Islam juga itu muncul sebagai hasil interaksi antara dunia Islam dengan dunia Barat. Jadi pada di antara interaksi antara dunia Islam dan Barat itu umat Islam menyadari bahwa bangsa Barat itu melesat lebih maju gitu dari segi politik, ekonomi, sains dan pengetahuan. Jadi zaman dulu Islam itu mengalami kemunduran dalam soal seperti segi ekonomi, segi politik, pengetahuan dari bangsa Arab. Nah, selanjutnya jauh sebelum bangsa Barat yang modern. Nah, jadi dulu juga sebelum bangsa Barat menjadi modern, Islam itu telah terlebih dahulu tampil dalam sebagai bangsa yang maju dibanding bangsa Barat. Sebagai bangsa Barat, kan bangsa Barat. Nah, Islam ini maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi para ilmuwan luar itu berbondong-bondong mencari para ilmuwan muslim tersebut untuk belajar. Nah, bagaimana cara menjadikan negaranya itu berkembang lebih besar daripada negara yang sebelumnya. Nah, lanjut di abad yang ke-19, lagi-lagi bangsa muslim atau bangsa Islam ini mengakui kehebatan Barat itu dalam bidang sains dan industri. Lagi-lagi ya, kita jauh tertinggal dari Barat. Nah, untuk pembaharuan sendiri itu apa? Upaya-upaya untuk menyesuaikan paham untuk pembaharuan Islam sendiri di sini, nah itu adalah upaya. Jadi salah satu bentuk kita untuk menyesuaikan keagamaan, kepahaman keagamaan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Jadi kita seiring dalam waktu kita harus merubah pemikiran kita atau dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi tidak tertinggal lagi dengan Barat. Nah, di dalam bahasa Arab pembaharuan tersebut itu disebut dengan tajdid. Ya. Tajdid itu berarti pembaharuan dan pelakunya orang yang melakukan suatu perubahan atau suatu pembaharuan itu disebut mujaddid. Nah, Rasulullah juga pernah bersyarat bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau umat Islam ya permulaan setiap abad orang yang akan memperbaiki dan memperbaharui. Nah, jadi istilah pembaharuan ini terkenal dengan dan populer itu munculnya karena ada semangat pemikiran, terus ada gerakan pembaharuan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Jadi pas ada kayak konferensi gitu dengan Barat atau dengan berdiskusi dengan Barat. Nah, munculnya itu setelah kontak politik. Jadi ketika ada politik dengan Barat, terus dengan pengetahuannya juga, Islam juga, nah itu salah satu munculnya semangat untuk melakukan pembaruan. Nah, itu muncul. Nah, itu
pembaruan yang harus kita laksanakan. Nah, pada abad ke-18 secara politik, lagi-lagi kan dibilang, secara politik dan intelektual Islam mengalami penurunan, sedangkan Barat jauh lebih melesat dan modern. Jadi balik lagi ke istilah tajdid. Tajdid ini memiliki arti yang luas, diantaranya reformasi, purifikasi, modernisme ya, ini salah, ini tipe ini yang nulis dan sebagainya. Itu tipe ya. Terus gerakan pembaruan ini mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas. Jadi ketika Islam berhadapan dengan modernitas, nah itu momen tersebut terjadinya pembaruan dalam Islam yang terjadi pada abad ke-19. Lagi-lagi abad sebelumnya, yaitu pada abad ke-18, Islam mengalami kemerosotan tentang politiknya karena kalah jauh dengan Barat. Nah, sampai di sini ada yang bertanya dulu sebelum ke tokoh? Apa? Nggak ada. Oke, lanjut deh. Sekarang ke biografi tokoh dalam Islam. Nah, yang pertama, nggak banyak kok, cuma 5 ya. Cuma 5. Ada Muhammad, Ali, Pasha. Bukan Pasha Ungu ya. Bukan Pasha Ungu. Terus kemudian yang kedua ada kedua ada Muhammad. Ya konsen, jangan diem aja. Balik ya. Terus siapa nggak dibalikin? Balik, ini ya. Benar. Yang ini nama apa deh? Nah, Muhammad Ali Pasha ini beliau lahir Januari, di bulan Januari pada tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani, di dekat pantai Makedonia. Ada yang udah pernah ke sana? Sama. Kalau ada yang udah pernah, berarti kan kalau ada aja. Nah, yang lahir itu di belahan negara Daulah Utsmani. Jadi negara Daulah Utsmani ini pertama negeri, terus dibelah. Maksudnya dibelah ini setelah ditaklukkannya Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 1857. Nah, beliau ini lahir di situ dan besar di Yunani. Nah, ayahnya ini bernama Ibrahim Aga ya, agak-agak gimana gitu. Ibrahim Aga seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Bayangin, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Nah, beliau ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Biasa dong. Nah, karena kecerdasannya ini, setelah dewasa beliau itu bekerja sebagai pemungut pajak. Oke, yang ini. Pemungut pajak. Nah, beliau ini pajak yang dilakukan untuk mempertaruhkan keadaan umat Islam yang jauh tertinggal dari negara Barat. Ya, banyak sekali nanti ada poin-poinnya di poin yang ketiga, poin yang terakhir. Nah, setelah ia besar ya bekerja itu sebagai pemungut pajak karena memiliki kecakapan yang sangat luar biasa. Nah, setelah dia bekerja gitu kan tanpa lelah tanpa letih, dilihatkan oleh gubernur Daulah Utsmani tersebut dan diangkat menjadi mantunya dan menjadi murid kesayangan. Gila kan tuh. Nah, murid kesayangan gubernur Daulah Utsmani dan diangkat menjadi mantu dan setelah itu karirnya semakin mulia. Nah, setelah dari situ, setelah dari pemungut pajak, dia dimasukkan lah, maksudnya direkomendasi oleh gubernur ini untuk masuk ke dinas militer. Nah, setelah masuk dinas militer, dia memperlihatkan cakapannya, terus dia memiliki talent yang luar biasa, ini multi talent ya, kalau bahasa sekarang multi talent. Sehingga dia menjadi perwira, lebih tepatnya wakil perwira. Wakil perwira dan
Setelah itu berangkatlah ke Mesir untuk menjadi perwakilan Daulah Utsmani tersebut. Nah, setelah berangkat ke Mesir, nah beliau ini juga memerankan peran penting dalam dunia politik sehingga Prancis keluar dari Mesir. Sebelumnya itu ada suatu bangsa gitu kan, Prancis lagi ibaratnya menjajah ya, lagi menjajah Mesir pada tahun tersebut. Nah, Ali juga turut serta dalam penting dunia politik sehingga si Prancis itu keluar dari Mesir. Nah ini Muhammad Ali mewarisi peninggalan yang sangat indah. Di perbukitan Jabal Atom dengan mengarahkan dia jadi memanggil desainer Yunani yang bernama Yusuf Bushra gitu ya, berhasil membuat masjid yang indah, mencorak menawan berwarna putih. Nah, masjid tersebut terbuat dari marmer yang menawan produk Mesir, menamainya sebagai Masjid Al-Abastar. Kira-kira contohnya seperti ini. Contoh peninggalan dari Muhammad Ali Pasha, soal pakai ungu ya, yang pakai ungu ya. Dan kemudian beliau meninggal di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di Masjid Al-Abastar yang masjid yang dia buat sendiri. Selanjutnya di sini ada Muhammad Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani. Tahu dong lahirnya di mana? Al-Afghani. Salah. Emang benar di Afghani. Afghani berarti Afghanistan dong, bukan Uzbekistan dong. Nah, jadi beliau ini dilahirkan di Asadabad ya. Dilahirkan di Asadabad dekat Qatar di distrik Kabul. Nah, pada tahun 1839 dia menghabiskan masa kecilnya itu di kelahiran tersebut di Afghanistan. Nah, terus setelah banyak berjuang di Mesir atau di Afghanistan tersebut ya, dia sempat ke India dan Prancis untuk menghabiskan masa kecil-kecilan. Dan usia 18 tahun itu tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi mendalami filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, sains, astronomi dan astrologi. Bayangin 18 tahun sudah menguasai bidang-bidang tersebut. Masya Allah. Kalian 18 tahun udah apa? Masih 16. 17. Belum kesana, belum usia 18 ya. Jadi doain supaya ya. Jadi beliau ini adalah seorang pemimpin. Pergerakannya dalam melakukan pembaruan Islam itu pada abad berapa itu? Berapa itu? Ada yang bisa baca? Kang Romawi? 19. Nah, pergerakannya itu ayahnya sendiri yang bernama Syekh San itu dikenal dengan gelar Al-Husaini. Jadi pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani ini diberikan nama depan ayahnya yang bernama Syekh. Jadi nama aslinya adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, keluarganya ini adalah bangsawan terhormat yang mempunyai hubungan nasab dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali Tirmizi, seorang pewaris. Setelah itu beliau belajar 1 tahun di India. Di India tuh beliau menekuni ilmu-ilmu modern yang nantinya bakal beliau kerahkan untuk melakukan pembaruan agama Islam. Nah, dengan didorongnya keyakinan beliau jadi beliau itu yakin pada dirinya bahwa oh bisa nih gitu kan, kalau misalkan ke sini kita bisa melakukan sesuatu yang modern, bisa melakukan pembaruan di satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bisa dibilang kayak dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan suatu pembaruan. Nah, setelah dari India itu beliau menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dari kampungnya, beliau diminta oleh penguasa Afghanistan pada saat itu
setelah membantunya, beliau itu diangkat menjadi penasihat pada tahun 1864. Penasihatnya Pangeran Augustus tersebut, ya. Terus dan beberapa tahun kemudian, beliau ini Jamaluddin ini diangkat menjadi perdana menteri oleh Muhammad Azam Khan. Karena campur tangan Inggris, beliau melarikan diri. Beliau melarikan diri dari Kabul menuju ke Mekah. Ya, dari Afghanistan karena ada campur tangan Inggris, karena ada bangsa Inggris di dalam situ. Beliau melarikan diri ke Mekah. Karena itu Inggris menilai begini. Jadi Inggris ini menilai beliau itu adalah tokoh-tokoh yang berbahaya dalam ide-ide pembaharuannya. Jadi selagi dia pergi meninggalkan Kabul, Inggris itu tetap memantau beliau tersebut. Jamaluddin tetap berdiri. Nah, selanjutnya itu ada Muhammad Abdul. Nah, Muhammad Abdul ini lahir di Pedusan Nil Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal dengan berpegang teguh ilmu agama. Pada umur 12 tahun, berarti kalian udah ngerasain ya 12 tahun ya. Pada umur 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Ya, 12 tahun masih sekolah ya. Kelas berapa? Kelas 7. Oke. Nah, pada setahun berikutnya, nah, pada umur 13 tahun dibawa ke Masjid Al-Hamdi atau Masjid Syekh Ahmad. Nah, di Syekh Ahmad ini beliau juga ngapain coba? Di masjid itu beliau ngapain? Muhammad Abdul ini ngapain? Ada yang tahu? Kira-kira aja tebak. Dakwah. Apa? Krik. Apa tadi? Jadi marbot. Terus. Ada. Oke, jadi di Masjid Al-Hamdi ini sekitar 2 tahun dia memperkuat hafalannya dan belajar lagi tentang Al-Quran. Jadi tidak hanya dia sudah hafal, tapi mempertahankan itu yang lebih sulit daripada mendapatkan. Betul apa betul? Betul. Karena mendapatkan itu gampang, tapi yang sulit itu mempertahankan. Kan? Betul kan? Makanya beliau itu selama 2 tahun tuh mempertahankan hafalannya agar tidak luntur. Kan? Nah, setelah usianya 16 tahun, ya kan tadi 15 tahun itu 13 tahun di bawah masjid, 2 tahun belajar, dan setahun lagi itu. Nah, yang jadi poinnya itu di usia 16 tahun beliau sudah menikah dan tidak berlangsung lama, hanya 40 hari. Dan karena itu beliau menikah selama 40 hari, terus kembali ke Masjid Al-Hamdi, belajar kembali. Entah kenapa beliau itu memutuskan untuk menikah ya di usia yang segitu. Nah, pada tahun 1866 beliau meninggalkan istri dan keluarganya menuju ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar di bawah bimbingan Jamaluddin. Ternyata Jamaluddin Al-Afghani adalah guru dari Muhammad Abdul. Ya, Al-Afghani ini memberikan dorongan pada muridnya, salah satunya kepada beliau Muhammad Abdul itu untuk menghadapi interferensi Eropa yang berada di negara, sehingga pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang, jadi dia memotivasi gitu ya, untuk memberikan dorongan kepada murid-muridnya agar melihat umat Islam itu sebagai umat yang sama. Bukan 2, bukan 3, bukan 4 ya. Terakhir itu beliau meninggal 11 Juli 1905 dan banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo maupun di Alexandria. Itu membuktikan betapa besarnya penghormatan beliau, penghormatan orang-orang kepada beliau. Setelah next, sini ada Muhammad Rashid Ridho. Beliau lahir di Kolamun, Lebanon, 27 Jumadil 1270 Hijriah atau
Muhammad Rashid ini memiliki nama asli yang seperti bisa dilihat. Muhammad Rashid Ridho bin Syamsuddin bin Bahamuddin Al-Ghulamu Al-Husaini. Itu dibesarkan dengan keluarga yang terhormat dan taat beragama. Jadi salah satu faktor keturunan yang bisa mengikuti keluarganya itu ya dari keluarganya itu sendiri. Kalau keluarganya taat dalam beribadah dalam agama, kalau keturunan kita juga bakal mengikuti apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita terapkan dan kita terapkan pada anak-anak kita nanti, ya. Nah, itu beliau memulai pendidikan di Suriah, ya, karena jauh dari negeri Batam. Ketika umur 18 tahun, dia kembali belajar di sekolah, yaitu di Madrasah Al-Aqwaniyah yang didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jazari. Syekh ini adalah orang yang sangat berjasa bagi beliau karena membantu menumbuh kembangkan dalam semangat ilmiah dan ide di dalam dirinya. Jadi waktu di Madrasah Al-Aqwaniyah beliau tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa ya, susah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, entah itu pemikiran atau ide-ide yang lain gitu kan. Makanya Syekh ini adalah orang yang bisa memotivasi beliau agar pemikiran dan ide-idenya itu terlaksana, terucapkan. Jadi tidak mendam aja gitu. Kan kalian kadang suka gitu ya, dan bisa mendam, bisa diungkapin. Pernah kan ada di posisi itu? Ada kata-kata yang pengen diungkapin tapi susah. Ya, pernah. Itu beliau itu begitu. Jadi karena Syekh ini beliau bisa menyalurkan apa yang dia punya, di pikiran. Selanjutnya, ide pembaruan Rashid ini salah satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan, memadukan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Jadi itu salah satu cara untuk mencapai Islam lebih maju. Beliau meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 dan dimakamkan di Kairo bersebelahan dengan gurunya yaitu Muhammad Abduh. Jadi kayak beruntun gitu ya, dari Jamaluddin Al-Afghani, terus Muhammad Abduh, terus Rashid gitu kan. Jadi semuanya itu satu. Nah, yang sebelum terakhir ini ada Muhammad Iqbal, bukan Iqbal Ramadan. Ya, yang kalian tahu Iqbal Ramadan kan. Nah, beliau ini adalah lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1977. Keluarganya itu dari kalangan Brahma. Tahu kan Brahma? Apa? Iya, jadi ada kasta-kasta di India gitu. Kalau kalian nonton yang TP, yang TP kan suka ada yang Brahma. Nah itu dia dari kalangan Brahma, tapi dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Muhammad Iqbal ini lahir. Nah, beliau ini terkenal sebagai sastrawan filsuf sekaligus negarawan di abad kebalik ya, sekaligus negarawan di abad, bukan di adab. Balik tadi yang tadi materi adab di abad ke-20. Nah, terus setelah itu beliau tuh berkelana ya kan? Ya selama 3 tahun. Mulai dari Cambridge bersama filsuf Neo Huygens, terus JME, bukan JST ya, bukan JME juga, terus JME McTaggart, kan? Kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich. Munich tahu kali ya? Ada yang tahu nggak Munich itu? Yang ada di Jerman loh. Itu Bayern Munchen, tahu? Kalau laki-laki mungkin kalau sepak bola Bayern Munchen. Nggak tahu ya? Searching nanti abis ini. Beliau setelah 3 tahun berkelana itu mendapatkan gelar sarjana dari sarjana Inggris dan sarjana doktor dari Jerman. Jadi ada 2 setelah dia meninggalkan Eropa
sarjana dari Inggris, terus gelar doktor dari Jerman. Nah, beliau ini setelah pertama itu sangat mendalami atau sangat menguasai pemikiran yang ada di Eropa. Jadi dia tahu apa aja yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, untuk salah satu pengakuan beliau yaitu adalah karya yang ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana lain juga yang dari Pakistan, dari India, bahkan Indonesia juga banyak mengakui dan mengagumi karyanya. Nah, salah satunya karyanya ini. Ada yang bisa baca satu orang? Satu orang? Yang kencang, satu orang bukan banyak kan? Beraninya rame-rame tangan, satu orang aja, baca aja. Ini udah ada. Yang bisa bahasa Inggris, siapa yang nggak bisa bahasa Inggris? Oke, saya aja berarti ya. The Reconstruction of Religious Hope in Islam. Nah, ini adalah salah satu karya beliau pada tahun 1961. Nah, selanjutnya itu beliau memberikan banyak pengaruh terhadap perselisihan budaya, sosial, religi dan politik. Jadi salah satunya itu nanti yang akan kita bahas juga di next point. Nah, beliau ini meninggal di Lahore, bukan Lahore senang ya. Lahore itu Lahore. Itu di Lahore masih tanggal 21 April 1939 pada umur yang ke 60. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu kita masuk ke materi yang terakhir. Ya, materi yang terakhir itu sebenarnya banyak, cuman saya ringkas saja biar tidak terlalu bosan dengan materi sejarah. Yang pertama itu Muhammad Ali Pasha itu yang pertama melakukan pembaruan itu dalam bidang militer. Nah, di bidang militer apa aja sih maksudnya Muhammad Ali Pasha ini? Nah, yang pertama itu setelah Prancis meninggalkan Mesir pada tahun 1801 kan. Nah, Muhammad Ali ini mengundang perwira tentara yang dari Prancis juga untuk melatih kaum Mesir gitu kan, militer Mesir agar diajarkan oleh Prancis tersebut. Jadi pada tahun 1815 untuk pertama kalinya Mesir itu mendirikan sekolah militer atas perwira yang tadi diutus untuk melatih pasukan militer yang ada di Mesir. Nah, terus dalam bidang sosial, ekonomi dan sosial. Nah, di bidang ekonomi dan sosial juga itu berpengaruh juga pada militer. Karena setiap persiapan ataupun senjata gitu kan yang mungkin bisa kita buat perang ataupun latihan itu memberikan biaya. Betul? Biaya untuk membeli senjata tersebut. Jangan kan untuk perang, untuk latih aja deh kan. Untuk latih sehari-hari gitu kita juga butuh biaya juga. Nah, dalam bidang ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Muhammad Ali Pasha juga menggunakan sistem irigasi. Irigasi tersebut sehingga berhasil membuat sebuah pertanian yang sangat luas, pertanian yang luas dan bisa dijual, dan hasilnya itu akan mengumpulkan dari Muhammad Ali Pasha ini untuk disebarluaskan kepada militer tersebut, entah itu militer ataupun yang lainnya ya. Jadi mencakup semuanya. Data ini salah satu doang untuk membantu proses dari bidang militer ini. Nah, yang terakhir itu ada di bidang pendidikan. Nah, untuk di bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha ini menaruh perhatian besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti di berbagai kementerian pendidikan yang diberikan oleh Muhammad Ali Pasha tersebut. Jadi sehingga di bidang pendidikan ini tidak tertinggal jauh dengan negara-negara lain karena Muhammad Ali Pasha ini telah banyak memberikan pengetahuannya tentang Islam. Jadi itu 3 poin yang Muhammad Ali Pasha berikan untuk pembaruan dalam Islam.
Beliau itu ditunjuk Persia untuk melakukan perombakan sistem politik yang otokratis, untuk membentuk suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam, untuk menyatukan seluruh umat Islam dengan gerakan pan-Islamis. Beliau juga pemerintahan yang terbatas yang dapat dipertanggungjawabkan itu pada masyarakat, karenanya merupakan lawan dari pemerintahan yang absolut. Nah, itu menurut Jabarudin Ahmad Murani. Nah, selanjutnya itu ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini banyak sekali poin-poinnya, cuma saya ambil sedikit aja. Nah, Muhammad Abduh ini adalah faktor utama kemunduran umat Islam. Nah, Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara Islam adanya keracunan agama dari kalangan umat Islam sebagai konsekuensi dari peradaban Islam. Jadi umat Islam itu ibaratnya jumud ya. Jumud itu tidak mau menerima perubahan. Jadi kayak keras kepala. Jadi bukan ajaran Islamnya itu yang membuat kemunduran Islam, tapi orangnya itu yang jumud. Istilah dalam istilah Islamnya jumud, orang yang keras kepala, yang orang yang tidak mau menerima perubahan. Itu alasan pertama kemunduran umat Islam, karena orang Islamnya jumud atau tidak dulu, namanya tidak dulu atau keras kepala atau tidak mau menerima apapun dari orang lain. Nah, terus dalam masalah bidang ijtihad, untuk dalam masalah bidang ijtihad, Abduh menunjukkan pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah. Nah, jadi tentang ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan sehari-hari, gitu kan, ibadah-ibadah seperti sholat, sedekah, dan segala macam, nah, itu diberikan lagi kepada umat-umatnya, kepada orang-orang yang ada yang dipimpin oleh Muhammad Abduh ini. Yang kedua juga untuk muamalah itu kan berdagang gitu ya. Cara berdagang seperti apa, untuk syariat Islamnya seperti apa. Nah, itu Muhammad Abduh juga memberikan edukasi yang seperti itu. Jadi melakukan perubahan dari segi bidang pendidikan dan muamalahnya juga, bidang ilmunya juga. Dan sekarang ilmu pendidikan Islam. Nah, untuk ilmu pendidikan Islam menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum Allah atau sunnah Allah. Adalah ciptaan Allah dan juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan dengan lain. Nah, jadi dalam ilmu pendidikan Islam ini, Muhammad Abduh menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rasional. Islam adalah agama yang rasional yang dapat menjadikan basis modern di kehidupan. Jadi tidak untuk mempelajari itu aja. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal dari tempat sekitar, dari alam sekitar juga, kan? Mulai dari alam, mulai dari cuaca, segala macam, itu bisa menjadikan pelajaran untuk ke modernitas. Nah, selanjutnya itu ada bidang keluarga dan wanita. Muhammad Abduh juga, menurut Abduh, fondasi terpenting dari masyarakat adalah individu. Nah, umat terdiri dari unit-unit keluarga. Nah, perkembangan individu di dalamnya, maka tidak fondasi masyarakat ini akan runtuh jika tidak ada unit-unit keluarga. Setelah itu, Abdul juga, jika wanita memang mempunyai kualitas pemimpin, jika wanita memiliki kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak diragukan lagi. Jadi untuk masalah kepemimpinan dalam segi dipimpin oleh siapa, itu boleh saja. Wanita boleh berperan aktif untuk mengambil keputusan, untuk memimpin, asal pemimpin dan keputusan itu benar untuk kemaslahatan semuanya, bukan hanya kemaslahatan diri sendiri. Banyak sekarang memimpin yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan masyarakat yang lain. Jadi Muhammad Abduh ini membolehkan pemimpin dari kalangan wanita. Ya, seperti itu. Dan yang sebelum terakhir itu ada Rasul. Untuk itu cuma ada dua, jadi ada bidang keagamaan dan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, untuk di bidang keagamaan, Muhammad Rashid itu
bisa dikatakan seperti pemikiran Muhammad Abdul, ya, mengatakan hubungan antara Muhammad Abdul dan Muhammad Qasim itu menjadi satu. Jadi tidak jauh dari dulunya, apa yang sudah diajarkan dulunya dia terapkan kembali. Nah, itu dari segi keagamaan, dari yang tadi ibadah, muamalah, itu juga termasuk dari Islam, dari ibadah, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara sedekah, cara yang lainnya itu sudah diterapkan lagi setelah kepergian Muhammad Abdul ini diteruskan oleh Muhammad Rashid Ribet. Dan sama itu bidang ilmu pendidikan dan pengetahuan tidak sama atau tidak jauh dengan gurunya sendiri yaitu Muhammad Abdul. Dan yang terakhir itu adalah Muhammad Iqbal Ramadan, bukan Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi fakta kehancuran Baghdad yang pertama itu banyak mempengaruhi peradaban umat Islam karena Baghdad pernah menjadi pusat politik pada saat itu. Jadi karena marak tingginya politik di sana, maka hancuran Baghdad. Nah, kecenderungan umat Islam itu terjerembab. Jadi umat Islam itu apa ya? Jadi terjerumuslah dalam paham fatalisme ini. Dan awal kegagalan Islam ini mengikuti perkembangan modern. Jadi Islam ini awal-awalnya juga mengalami kegagalan dalam modernitas ini. Kita sempat pelajari tadi di poin pertama ada sebab-sebabnya munduran pada abad sekian. Inilah kegagalan Islam mengikuti perkembangan modern. Tetapi di sini Muhammad Iqbal ada poin-poin untuk solusi dari ketiga ini. Yang pertama itu adalah secara konsisten menerapkan dinamisme menurut beliau. Terus yang kedua, hukum Islam itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Tidak. Jadi statis dinamis itu mencurahkan segenap intelektual. Jadi tidak berpikir pada porosnya tapi pakai logika juga. Jadi tidak hanya diam tapi berjalan atau bergerak seiring dengan waktu. Jadi kita juga bisa memakai logika. Jadi akal bisa memiliki akal itu bisa menjadi kemampuan intelektual yang bisa dicurahkan. Jadi tidak terjerembab dalam fatalisme. Jadi tidak itu aja gitu. Jadi kita bisa berubah. Ya. Dan yang terakhir itu adalah intisari hidup adalah gerak. Jadi sudah dibilangin dari tadi kita tidak statis tapi kita dinamis. Gitu ya. Jadi Iqbal menurut agar umat Islam itu dapat menciptakan dunia baru. Dan dalam kaitan dengan Barat, Iqbal itu memandang Barat tidaklah bagus untuk menjadi model atau contoh untuk modernitas. Nah, jadi itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang mau tanyain? Sebelum ditutup karena tadi mau 15-an. Jadi mungkin apa ya kalian tidak pahami tentang poin 1, 2, dan 3 materi yang pertama itu tentang apa? Yang pertama gerakan yang kedua tokoh, yang ketiga tokoh sama biografi beda apa sama? Itu tokoh biografi. Tokoh itu biografinya seperti apa? Yang terakhir apa? Jadi pemikiran apa yang ada dalam tokoh-tokoh tersebut itu ya. Ada yang belum bertanya gak? Kalau ada saya nanya ya. Gini deh, simpel aja. Tadi coba sebutkan 5 tokoh aja deh. Secara bersama-sama jangan satu-satu yuk. Apa Jamaluddin apa?
Di mana, Cok? Di mana, Sok? Hah? Yunani, Pak. Yunani? Benar, di Yunani. Itu kunci jawabannya. Mau dong? Iya, coba ya, kita lihat. Muhammad Ali Pasya. Mana ya? Ini tadi ada tulis ya. Iya, maaf. Lahir di Albania, yuk. Yunani, ya. Jadi itu mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini sebagian dari saya, kebenaran yang Allah SWT. Dan mungkin semoga sedikit materi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jadi jangan pernah melupakan sejarah, ya kan? Kan Bung Karno juga udah pernah bilang, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah itu bukan dilupakan, tetapi diingat. Ya, tapi dalam persepsi yang berbeda, agar tidak menyakitkan. Jadi bagi yang punya masa lalu yang pahit atau masa lalu yang seperti apa, itu tidak bisa dibilang secara utuh. Itu tidak bisa, udah kontraknya